Selamat malam, sahabat Sintesa. Kali ini temenin gue, Adaneta. Kita ini lagi kedatangan tamu, Wizkid. Kita semua tahu Wizkid dulu di tahun era 90-an sempet ya ngehits banget lagu-lagunya, banyak juga dinyanyiin sama penyanyi jalanan dan baik-baik kafe juga ikut. Langsung aja tanya, mumpung teman-teman Wizkid ada di sini. Yuk, Bang, bisa kenalin nggak Bang? Ya. Salah satu. Nah, kok Bang sih? Jangan ya, Bang dong. Mbah lebih cocoknya ya. Oh, Mbah. Ini Mbah. Saya Jaya. Musisi gitar, gabung dengan Wizkid udah sejak awal tahun 89. Diajak Mas ini yang imut. Mas Oke. Ya, Om Jaya Pak gitar. Saya Ayat, saya main gitar di Wizkid. Mas yang keras mas suara mas. Jadi boleh dipanggil Pak Ade atau Mbak atau Om terserah. Mas sih, sebenarnya harus panggil Mas. Mas Ayat. Kan masih muda ya? Udah. Dulu masih muda. Sekarang masih muda juga, top ya. Kok Jaya garing ya, lu lucu ini. Oke, Om Ayat dengan gitarnya. Kelas. Mas bukan Om. Mas. Karena saya paling kecil di sini. Paling kecil. Oh, udah ditanya. Oh belum, ada. Lanjut Om. Iya. Saya dulu krunya Acong. Oh, gurunya. Dulu krunya Acong. Jadi waktu kapan ini nggak ada drummernya kan ada 3 dulu, ada 2. Acong nggak ada drummer, saya nge-kru kayak latihan berdua terus datang sama mbah-mbah ini. Mbah ini Mas. Oh, Mas. Mas. Oke lah, boleh lah. Terus habis itu saya suruh main drum. Padahal Oh, gitu. waktu itu saya padahal vokalis. Tapi karena suruh main drum, ya udah saya main drum. Pertamanya drum beneran atau drum minyak? Druminya. Oh, Nama bener. siapa? Biar licin. Oh gitu ya. Namanya belum dari kayaknya ya nggak? Sudah tadi. Sudah. Kan semua orang udah tahu siapa saya. Ya kan? Drummer sejagat raya. Om Agil. Iya. Tuh, kamu aja tahu. Oke, silakan Bang. Ya, gua Acong. Posisi gue di basis. Bass. Namanya Namanya Nagil. Minta dulu gue tolong. Jadi gue temenin gitu. Karena gue tolong jadi gue temenin. Gitu. Oh, kita sempet dulu rantau bareng. Oke, sahabat Sintesa, kita tahu ya, kita juga khususnya buat para milenial pengen tahu nih, gimana sih Bang sejarah terbentuknya band Wizkid ini sampai berpuluh tahun nih. Silakan Bang. Ini yang paling cocok Mas Ayat. Siapa nih ya? Ya, monggo. Sebenarnya Oke. mereka juga. Oh, kenapa kita solid sampai sini? Iya. Jadi Karena nggak solid. yang saya lihat sih, ya kita bukan orang yang akur-akur aja, enggak. Kita sering bertengkar, tapi dalam hal mengkonsep sebuah musik, ya kan. Mereka juga memang semuanya punya ide, punya apa. Kita satukan supaya dapat apa ya, harmonisasi itu kan nggak harus yang sama, tapi kalau kita bisa satu tuh jadi harmonisasi yang keren. Sebenarnya tahun berapa sih Om tepatnya pas Wizkid itu berdiri? Dan formasinya awal itu siapa aja? Sebenarnya Acong lebih tahu tentang kenapa dikasih nama Wizkid. Coba Om Acong jelaskan. Dari awal nih. Dari Nggak awal. usah. Boleh dari mana? Ya, Supaya itu kan teman-teman ya. tahu nih. Masalah biar nggak kenapa kayak dikasih lagi nama masalah, Wizkid. Kok Sebenarnya Wizkid bisa begini? Gitu. Ya, awalnya kita ada klub namanya Klub Sepeda dulu ya, Klub Sepeda itu ya. BMX. dulu. Ya, kita ikut mini cross sampai freestyle dan segala macam.
terus berkembang lagi, keluarkan lagi heboh breakdance tuh. Ya kita ngikutin zaman. Iya. Nah, itu pada saat itu ya kita kondisinya umurnya pada saat itu memang segitu pengen Lagi breakdance, grup-grupnya ya ini segala pengen macam. banyak Iya. ini ya kegiatan. Nah, di saat itu juga ada salah satu sahabat saya atau kawan saya ini, bapaknya, udah daripada kamu keluar-keluar malam melulu, nih saya beliin alat band ya, main-main band. Ayo, main band situ. Akhirnya kita cari-cari nih, siapa yang pertama kan nih, teman-teman sahabat saya ini main drum segala macam. Akhirnya saya ambil Ayat, terus yang lain-lain ada Ican dulu, ada Roy segala macam. Kita cover Iron Maiden akhirnya dulu kan. Sebelum yang sekarang nih, jadi cover Iron Maiden dulu tuh ada Roy vokalis, ada Ican gitar, Ayat gitar, saya bass, terus Roland tuh drum. Nah setelah itu baru berkembang, kita ngapain, kita latihan doang gitu kan. Iya. Ikutlah festival, Harus menghasilkan. ke festival. Nah, mau unjuk gigi aja dulu gitu. Setelah beberapa kali festival ya alhamdulillah kita dapat peringkat juara 1 dan sebagainya lah. Nah kesana mulai agak serius nih, ya kan, mulai agak serius gitu. Berapa tahun itu Bang jangkanya tadi? Mulai sampai 87, kita dari 87 ya? 87 kita udah mulai agak serius. Terus ada kayaknya kita pengen nasional lah. Ada event 17-an. Dari 17-an Kita main 17-an 17-an. main gitu. 17 Agustus kita main. Ikut 17-an. festival banyak ya? Iya, Ya. jadi 17 Agustus harusnya kan bawa lagu nasional atau lagu-lagu yang berbau Indonesia. Kita bawain Iron Maiden. Berarti nasionalisnya nggak, Wizkid nggak ada dong. Apa? 17 Agustus kok bawa lagu, bukan lagu nasional, kok bawa lagu Ya, itu nasionalnya itu. Iya. The Trooper. The Trooper. The Trooper. Kita bawain pertama kali ngeband, Iya. bawain Iron Maiden The Trooper. Trooper itu yang dibawa-bawa kalau orang mau pergi. Nah, Koper. Oh, koper. Ya, kira-kira seperti itu sih sebenarnya. Kalau dari awal rilis lagu sampai sekarang tuh kira-kira udah berapa lagu dan berapa album sih Bang? Tunggu, tadi ada drummer satu lagi nggak disebutin. Oh, ada. Dulu main di PRJ, ada di PRJ, dulu PRJ masih di Monas, itu drummernya namanya Ronald. Ronald Betul, itu yang, Mbak pemain ya? ya itu drummer kedua yang Ronald. sekarang di Gigi. Ronald Dulu itu di Gigi. dulu Di bandnya Gigi. Gigi. Gigi band. Ronald. Ya. Terus dari PRJ baru pindah ke Kemayoran, itu Baru Mas Agil. Thomas. Om Agil. Om Agil. Mbak Pak D. Agil. Nah, Pak D Agil. Ada. Oke, kira-kira berapa Bang album dan lagu yang kira-kira udah keluar nih dari Wizkid? Kalau iya sebenarnya kalau itu sebenarnya tahun 89 kita udah pernah rekaman tapi awal. kompilasi rock and metal. Tapi belum Hengki Supit yang nyanyi, belum, masih Roy. Tahun 89 ada 2 lagu dirilis, kompilasi rock and metal itu sama Jam Rock itu Jamrut sekarang nama bandnya. Dulu namanya Jam Rock. Terus ada Rudal, pokoknya band-band metal lah ya. Habis itu kita main di mana? Ya masih ikut festival, juara terus ke Jakarta udah. Terakhir ikut acaranya 10 jamnya Jelly Tobing, mecahin rekor. Kita masih bawain Maiden tuh. Nah disitulah kita perjumpaan awal kita ketemu sama Hengki. Jadi Hengki itu punya band sama Abdi Jadi yang Hengki sekarang ini vokalis saya. kedua Wizkid ya? Nama band, iya pokoknya dia bikin band sama Abdi. Waktu itu Roy tidak bisa nyanyi, hanya Dodi Katamsi yang nyanyi.
Dodi Katamsi. Awal-awal Dodi bernyanyi itu sama dalam Banyak Wizkid. sebenarnya sebelum Dodi masih ada lagi. Oh, Banyak ada. vokalis pergantian Wizkid itu banyak sekali vokalis. Sebelum sampai ke Cuman Henki. yang sampai recording itu cuman si Ada Ali Akbar Sama- juga. Ada Ali Akbar. sama Henki, dan terakhir Ali. Iya, terakhir pas di awal mau keberangkatan itu ya ketemunya Henki itu pas 10 jamnya Jelly Topping. Nah, kebetulan memang Wizkid yang dapat berangkat itu Wizkid sama One Girl. 30 grup, 27 provinsi seluruh Indonesia. Itu dari Sabang sampai Merauke sampai Aceh, ada band dari Aceh. Ya, Nah, bisa tadi buat kan saya dengar nih banyak perombakan pergantian personil dari Wizkid. Apa sih yang mendasari sampai teman-teman melakukan perubahan gitu? zaman itu kan karena dari 3 drummer yang paling ganteng saya. enggak sih sebenarnya Enggak ini catat ya enggak jujur sih sebenarnya apa ya kita cuman kasihan Kasihan. ya Lebih kasihan iba. sebenarnya itu Karena saya dulu kan krunya Acong bawa Ibas kemana-mana katanya kasihan ya kasihan. kan akhirnya ya daripada dia nanti nggak Ngemis-ngemis. jelas ya Yes. bukan nggak jelas nggak ngemis lah nggak jelas Please ya Taja Godong, please. Nah, Gua yang sampai festival vokal. itu kan menang nih. Dapat penghargaan apa aja sih Om? Best vokal, Best vokal the untuk best vokal, vokalis. vokalis Hengki terbaik, Supit, terus Hengki band Supit, ya? terbaik, Berpenampilan terbaik. the best performance. performance, terus coba juara 2 ya. Juara Apa dua. runner up juara satunya tuh dari Solo Tapi emang nggak pernah dapat juara 1 sih Jakarta. Jakarta selalu juara 2 Runner up nggak pernah. Selalu nggak pernah. Itu udah sejarah itu. Mau dibuka ya? Mitos itu mitos. Oh. Udah sejarah udah. Memang Jakarta nggak pernah juara satunya pasti daerah. Pasti daerah. Terus diikut terus sama Om Jelly kita dikasih fasilitas di rumahnya main-main terus sampai akhirnya dibawa ke Sewan Jodi nggak salah waktu itu. Sewan Jodi dan akhirnya berkelanjutan sama Mas Ian Antonio God Bless untuk recording. Setelah rilis album suruh jadi openingnya Gong 2000 ya teh. ya percayalah waktu itu Album percayalah itu pertama Percaya. itu. Nah, kalau yang di Festival of Labor tuh nyanyian kehidupan yang Indonesia. Jadi hitnya Wizkid yang awal itu lagu Percayalah itu tahun 93. Dengan Om Hengki Supit sendiri terlahir berapa album Om? Oh, jadi Mas Hengki itu masuk yang album Percayalah itu kan dia sebenarnya kita waktu itu harusnya mengerjakan satu album, tapi karena kita diburu untuk ikut turnya Gong 2000, segera dirilis tuh yang 2 lagu, Percayalah sama Rumah Api. Sebenarnya itu masuk di list album Gadis Kecil. Gitu. Jadi akhirnya kita tur dulu, kita selesai baru turnya ikut Gong, baru selesaiin album Gadis Kecil. Jadi Hengki ikut di Wizkid itu pas Percayalah sama album Gadis Kecil. Kan banyak nih prestasi dan penghargaan yang Wizkid raih nih pada saat dengan vokalis Hengki Supit. Dengan Hengki ya, pas Iya. jalan sama Hengki banyak yang prestasi yang dapat Ya. ya. Apa yang menyebabkan Om Hengki Supit ini sampai hengkang dari Wizkid? Karena ceweknya diambil ayat. Salah. Enggak ya? Enggak ya? Kalau Enggak diambil ya? Enggak, Hengki itu pergi karena waktu itu ada kalau nggak salah ya, itu ada Pasti salah. salah. Ada tulisannya. Kalau nggak salah berarti benar kan? jadi sebenarnya gini, saat Hengki kena book, sebenarnya dia tuh nggak keluar, karena dia ada terikat kontrak untuk album solo. Satu, kebetulan dia memang ditawarkan awal-awal yang sama Lock Labor itu, ya kan, yang single Bila Ku Izinkan. Terus ditawarkan salah satu label untuk bikin album. Kan dia juga nggak bisa, dia harus pilih. Harus pilih. Solo karir. Dia, iya, karena kan kita punya bendera yang beda. Iya. Benderanya Hengki yang kontrak itu punya bendera Label beda sendiri. sama dengan kita, dengan waktu itu produsernya Mas Ian. Jadi nggak bisa gitu loh, nggak bisa kalau dia Harus pilih salah bikin. satu. Ya akhirnya ya memang Hengki harus fokus ke solonya dulu gitu loh. Ya artinya itu faktor dilematis ya. Kalau Nggak ada mungkin- masalah apa-apa, nggak ada pertengkaran. Mungkin seseorang dihadapkan pada 2 pilihan ya. Pada saat mereka berpikir, oh ini masa-masa saya untuk
meraup ya. Iya. Sama Wizkid juga punya pikiran gitu saat itu, kita berpikir oh ini Hengki kenapa nggak memutuskan ke kita. Itu memang dilema. Iya. Iya, dilema. Tapi kita Itu aja sempat tur sebenarnya. lama. Itu tahun berapa Der? Ya, Anggi saya dilema sekali Anggi. Bersamaan. Jadi waktunya bersamaan. Iya. Ya kontraknya bersamaan. Iya. Ya hampir semua band tuh pasti ngalamin yang namanya itu ya, masa-masa pilih harus mana nih katanya yang Iya. mau diprioritaskan. Hubungannya dengan bisnis. Gitu. Itu aja sih. Saya lihat nih di YouTube Wizkid ada apa? Recycle nih lagu yang dulu sempat hits ya di tahun 90-an, di recycle lagi, dibuat video klipnya lagi. Apa sih Om tujuannya? Kita kumpul-kumpul lagi, kita silaturahmi lagi, kita ketemu-ketemu lagi, kangen-kangenan lagi, Iya. gitu. Intinya sih itu sebenarnya. Iya. Jadi kita pengen ketemu Hengki lagi, pengen ketemu Jaya lagi, pengen ketemu Ayat lagi, Saya pengen nggak- Agi lagi. saya nggak mau ketemu. Jadi Kenapa enggak? Sudah Kenapa puas. enggak? nah itu justru tua itu yang membuat kita pengen ketemu gitu. Jadi sebenarnya itu kan buat kita memberitahukan bahwa Wizkid ini kan banyak yang ngomong wah Wizkid itu udah bubar, sudah nggak jelas kemana-mana. Tapi kan kita tunjukin nih, kita bikin klip baru Recycle dengan lagu Tanda kita masih Percayalah. eksis nih. Iya. Sebagai apa ya? Apa ya disimpan lah library ya. Video klip itu banyak dibikin juga di YouTube sama orang-orang ya, artinya Cover ya kita ya, iya, cover ya. bukan cover juga, memang nggak jelas maksudnya. Memang kita udah puluhan tahun nggak ketemu, jadi pertemuan adalah berkah ya. banyak bawa. Terus kenapa kita, kata Mas Ayat nih yang kedua, kenapa kita jadi berkah ketemu? Masa diam aja? Kita harus produktif, artinya kan begitu ya. Kita Kembali berproduksi produktif lah. ya di masa-masa Iya, yang- betul, produktif dan apa berkah tadi. Ya itu sih. Tapi sebenarnya Hengki tuh sempat balik lagi. Kita sempat tahun 2010 tuh bikin album dengan Hengki Supit lagi. Di album Nothing But Love, itu album ke-6 itu. Kita sempat bikin. Tapi gue nggak diajak. Oh iya, kebetulan Agil lagi di Amerika. Jaya Jaya sudah juga. nggak diajak ya? Jaya. Oh iya, memang ini dua Jaya sama Agil memang sengaja nggak diajak. Oh sengaja bukan. Sengaja. Aja pulang aja. Sengaja. Bandel sih, nggak masuk. Sengaja. Iya. Jadi Jaya waktu itu masih kesibukannya di luar musik. Jadi dia punya suatu kegiatan. Agil juga waktu itu di Amerika apa di Australia? Belanda. Muli ya. Enggak ada. Di Amerika ya. Belanda. Purpose Oh, soal berantem. jadi saat itu memang namanya kita musisi itu ya kewajibannya berkarya. Ya kan? Seniman pelukis wajibannya harus melukis. Itu aja. Sebenarnya kalau bicara eksistensi itu nomor 12. Nah, tapi kita tetap di era sekarang kan nggak susah, silaturahmi itu nggak susah. Kita bisa mau di negara manapun bisa silaturahmi. Kita mau bikin apa, rekaman kita bisa, nggak ada batas. Atau mau bikin video, kita kawan-kawan Wizkid ini bikin di Jakarta, di Indonesia, Hengki bikin di Amsterdam. Ini syutingnya terpisah. Oh, ya, terpisah. Terpisah. Terpisah tapi tetap satu. Jadi judulnya Percayalah. Ada rencana apa sih Om selanjutnya dengan Om Hengki Supit? Kita coba-coba lagi ya. Kita harus produktif Reunite ya, gitu. reunite ya, kumpul Ya, lagi. ini kan Ya. kita produktif kan ya. Kalau udah ketemu ngapain kalau nggak produktif? Iya. Dan Iya. paling nggak kita punya Ada produksi ya. apa namanya Chemistry yang jiwa Ada jiwa produk. seni, jiwa musik. Ya, itu Nah, kewajiban. nggak Kewajiban musisi harus lanjutkan punya lagi karya. gitu. Misalnya lanjut dalam arti ya itu karya dalam bentuk karya bukan dalam bentuknya. Iya, tadi bener nyambung omongan Mas Itu Acong. tugasnya. Memang ada produk yang dihasilin percuma kalau kita cuma ketemu-ketemu gini aja untuk setelah satu project aja ya, harus dilanjutin ya, tetap produktif. Dengan berkumpulnya ini pasti nanti akan banyak lahir karya-karya baru dari Amin. Mudah-mudahan silaturahminya membawa berkah dengan membawa mini album baru. Jadi kalau dia tidak berbuat dengan berkarya itu ibarat kita lapar, harus makan, ya kan? Kita lapar. Jadi kita kayak lapar apa ya? Kita harus punya karya. Harus berkarya. Harus berkarya. Kita harus haus Dan berkarya. itu harus apa ya? Harus kita kerjakan. Ya kan? Entah kapan. Nah, sekarang waktunya kita ketemu di tahun sekian ya. Usia kita juga dibilang sudah nggak muda lagi. Tapi Siapa? kita tetap jiwa kita kalau dalam bermusik Aku sudah tua. tetap
Ya karena kita dulu suka musik rock, jadi ya tetap jiwanya rock and roll aja. Iya Gitu sih. loh. Saya jiwanya keibuan. Jadi Mas saya tuh dianalogikan kita ini musisi ini sama dengan apa? Demonstran. Jadi kalau demonstran lapar kan demo, kita juga gitu. Bahasanya Mas Ayat lapar kita harus bikin demo. Demo musik gitu. Seperti itu. Betul nggak, Om? Betul. Betul. Kamu Menyedihkan pinter. sekali deh. Sekarang ini gila kayak Sekarang pinter. Legend-legend Biasa ini sekali. bakal balik lagi ke industri musik tanah air Ah, dengan membawa karya-karya barunya. Insyaallah mondo. Tunggu aja tanggal mainnya. Mondo harus tuh. Kita banyak belajar ya hari ini dari para legend ini. Jadi ngeband itu nggak ngeband doang, kita berkarya, bangun kekeluargaannya juga supaya apa ya? Baik jalannya. Semangatnya tuh ada terus, Ya, nggak redupnya. berapi-api terus dan tetap berkarya. Semangat. Thank you Amin. so much for Terima coming, kasih. abang-abang, om-om, Terima Pak kasih. Des, Biscuit Legend, mantap. Ya. Jangan lupa guys, dukung permusikan Indonesia. See you. Salam metal.